Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita lanjutkan dalam beberapa hari yang lalu kita menjelaskan tentang ma warada fi fadli siyam. Hadis-hadis yang membicarakan tentang keutamaan puasa. Tahapan berikutnya adalah kita membicarakan tentang fadailu syahr Ramadan halaman 70. Jadi supaya fadailu syahr Ramadan. Jadi beberapa keutamaan bulan Ramadan. Kalau kemarin bicara tentang keutamaan puasa, kita lanjutkan tentang keutamaan bulan Ramadan. Apa sebenarnya nilai-nilai lebih, nilai-nilai plusnya bulan Ramadan dibandingkan bulan yang lain? Dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah mengatakan bahwa bulan Ramadan adalah merupakan bulan Quran. Jadi syahrul Qur'ani adalah bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu disebut juga namanya syahrul Quran. Di dalam surat Al-Baqarah 185 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir mengatakan, seorang ulama yang menulis kitab tafsir tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Quranul Azim Ibnu Katsir, ya, salah satu kitab tafsir yang menjadi rujukan tentang tafsir bil ma'thur. Di dalam ayat itu Ibnu Katsir memberikan semacam komentar, wa yaqulullahu ta'ala syahr Ramadan min baini sa'ir zuhur. Allah Ta'ala menyanjung, memuji, ngelem Allah, ya, bulan Ramadan di antara bulan-bulan yang lain. Bi anik tarahu min bainihinna li'zal Quran, sehingga Allah memilih pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran, ya. Demikian juga di dalam hadis bahwa hampir seluruh kitab-kitab samawi. Jadi kitab-kitab samawi itu adalah kitab-kitab yang memang ada istilahnya agama samawi. Agama samawi itu ya seperti agama Masihi, ya, agama Kristen itu agama samawi. Kitab Taurat, Injil, Zabur, ya, kitab Zabur, Taurat, Injil itu adalah kitab samawi. Kitab-kitab itu semuanya diturunkan pada bulan Ramadan. Dalam bawah al-hadis bi anna syahrul ladzi kanat al-kutub al-ilahiyah tunzalu fi al-anbiya. Jadi hampir seluruh kitab-kitab Allah, kitab agama-agama samawi yang menerima kitab dari Allah Ta'ala diturunkan pada bulan Ramadan. Oleh karena itu maka Allah menyebutkan di dalam Al-Baqarah ini dikatakan namanya syahrul Quran. Dalam sebuah riwayat, ya, Imam Ahmad yang bersumber dari Wasilah ibn al-Asqa radhiyallahu anhu qala Rasulullah uzilat suhuf Ibrahim fi awal Ramadan. Diturunkanlah suhuf. Jadi Nabi Ibrahim itu mendapatkan namanya suhufi. Jadi berbentuk semacam naskah, ya, dokumen atau lembaran-lembaran, namanya suhuf. Sahibatun suhuf, ya. Nah, suhuf Ibrahim itu diturunkan pada bulan Ramadan. Fi awwali lailatin min Ramadan. Wa unzilat at-Tauratu li sitti madaina min Ramadan. Demikian juga Taurat. Taurat itu adalah diturunkan Nabi Musa. Kaum Nabi Musa, Bani Israil itu adalah mempunyai kitab namanya Taurat, ya. Pada tanggal 6 di sittin madaina min Ramadan. Kemudian Injil juga. Injil diturunkan pada wal Injil li salasa asata khalat min Ramadan, 13 Ramadan. Wa anzalallahu al-Qur'an li 24 khalat min Ramadan. Jadi tanggal Al-Quran 24 min Ramadan. Hampir seluruh kitab-kitab samawi itu oleh Allah Ta'ala diturunkan pada bulan Ramadan. Itulah maka Ramadan itu bulan yang berbeda dari bulan lain.
dalam beberapa sejarah misalnya peristiwa-peristiwa besar itu juga terjadi pada bulan Ramadan, ya bahkan pada hari Jumat. Indonesia merdeka itu adalah bulan Ramadan. Pada hari Jumat bulan Ramadan. Perang Badar juga pada bulan Ramadan. Kemudian kalau agak Nabi Musa juga gitu. Jadi peristiwa sejarah dalam Islam itu ya, momentumnya adalah terjadi pada bulan Ramadan. Nah, dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa fungsi Al-Quran itu adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bahwa Al-Quran adalah sebagai petunjuk, guidance. Jadi Al-Quran sebagai buku pemandu, ya, pemandu dalam memandu terhadap kehidupan manusia, baik untuk kehidupan di dunia ataupun kehidupan di akhirat. Wa bayyinatin, dan sebagai bukti-bukti, dalil-dalil, argumen-argumen, petunjuk-petunjuk yang jelas bagi orang yang mau memahami, mempelajari terhadap kandungan Al-Quran. Nah, di dalam ayat itu disebutkan, dalam surat Al-Baqarah disebutkan bahwa fungsi Al-Quran ada dua. Satu adalah hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, ya. Yang kedua adalah wahudan lil mu'minin. Nah, oleh karena itu hidayah itu dibagi dua. Ada hidayah itu ilham wa taufik, ya. Yang kedua adalah hidayah itu dilalah wa irsyad. Jadi banyak orang mengatakan orang itu dapat hidayah, belum dapat hidayah. Karena ada orang itu selalu berbuat jahat, berbuat onar, perilakunya adalah perilaku yang menyimpang, melanggar aturan. Karena dia mengatakan saya belum dapat hidayah. Nah, ada orang masuk Islam karena mendapatkan hidayah, mendengarkan adzan. Sering mendengarkan adzan pagi-pagi, itu orang terketuk hatinya. Ya, ada banyak. Jadi hidayah ini sesuatu yang sebuah otoritas Tuhan. Kadang-kadang itu berbagai macam cara. Ada kalanya masuk Islam karena hidayahnya melalui perkawinan. Ya. Banyak hal, baca buku, ya banyak media untuk mendapatkan hidayah Allah Taala. Maka dikatakan namanya hidayah ilham. Ya. Hidayah ilham wa taufik itu adalah khusus wa khasatun billahi la yamliku ahadun illa malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Ini adalah menjadi otoritas Tuhan, ya. Allah memberikan ilham, memberikan petunjuk, taufik kepada seorang, ya. Yang kedua adalah hidayah lil mu'minin, ya. Hidayatul dilalah wa irsyad. Jadi adalah hidayah yang memberikan petunjuk kepada hidayah yang berfungsi, memberikan petunjuk, memberikan guidance, ya, bagi orang-orang mukmin, ya. Wa hadhihi amatul jami'il khalqi minal anbiya wal mursalin wa atba'ihim minat du'a, ya. Jadi orang kalau belum mendapatkan hidayah, ya tidak bisa dipaksakan. Nabi Muhammad Abu Thalib itu bapaknya sendiri sampai meninggal pun juga tidak menyatakan masuk Islam, ya. Kadang-kadang istilah sekarang namanya orang setelah mendapatkan hidayah baru hijrah, ya, ada istilahnya hijrah, ya. Berikutnya di antara keutamaan bulan Ramadan, kalau tadi dikatakan syahrul Quran, yang kedua adalah fathu abwabil jinan wa khalqu ababil niran wa tasfidu syayatin. Jadi bahwa bulan Ramadan itu bukan bulan dibukanya berbagai macam pintu surga dan ditutupnya berbagai macam pintu neraka, ya. Wa tasfidu syayatin, dan dibelenggunya setan-setan, ya. Maksudnya apa, nanti ada penjelasan di dalam hadis ini. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari menyebutkan dari hadis yang bersumber dari Abi Anas Maula At-Taimi An-Nabawi haddatsahu annahu sami'a Abu radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala syahr Ramadan, apabila telah masuk bulan Ramadan tutikat abwabus sama, Allah membuka berbagai macam pintu langit. Wa riwayatin abwabil jannah, wa riwayatin, dalam riwayat lain sebutkan bukan dibuka pintu langit tapi adalah abwabul jannah. Wa riwayatin, dalam riwayat lain abwabur rahmah, Allah membuka berbagai macam pintu rahmah. Wa ghulliqat abwabu jahannam, dan ditutuplah berbagai macam pintu
Jahannam wasulsilatis syayatin, dan dibelenggunya berbagai macam setan. Apa yang dimaksud dengan penjelasan abwaabus syayatin itu? Wasulsilatis syayatin. Di dalam syarah Fathul Bari disebutkan wa qala al-Khulaini yahtamilu an yakuna al-muradu minasyayatin mustariqus sam'i. Ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa ada setan-setan yang mencoba mengintip terhadap dokumen data-data tentang manusia di Lauhil Mahfuz, ya. Makanya itu di dalam surat surat Al-Mulk itu, ya, disebutkan bahwa rujuman lisyayati, ya, setan-setan itu mengintip, ya, terhadap dokumen-dokumen rahasia tentang manusia yang ada di Lauhil Mahfuz. Maka Allah melemparnya dengan namanya rujuman lisyayatin. Ya, karena mereka akan membocorkan terhadap, melihat di Lauhil Mahfuz terhadap segala dokumen data-data database tentang manusia. Ada yang mengatakan seperti itu. Syekh Imam Al-Khulaini, ya. Wa ana tasalsulahum yaqau fi layali Ramadan dun ayyami yanahum kanu manau fi zaman nuzul Quran man istarqa sam'a fazayyadu at-tasalsula mubalaghatan fil hifdzi. Ada yang kedua, Imam Sayyid mengatakan yang dimaksud bahwa setan dibelenggu itu apa? Dirantai. Wa yahtamilu annahu ala dhairi. Jadi ada beberapa kemungkinan makna hadis itu adalah betul-betul memang setan itu dirantai. Ya. Yahtamilu ayakuna ala dhairi. Ya. Itu diantaranya. Wa haqiqatu anna dzalika kullahu alamatul lil malaikati dukhuli syahr Ramadan wa ta'dhimi hurmati wa liman syayatin min adal mu'minin, ya. Disebutkan bahwa sebenarnya itu adalah sebagai hakikatnya bahwa bahasa-bahasa yang metafor tadi itu adalah menunjukkan bahwa semua itu adalah menunjukkan tanda alamatu sebagai tanda, sebagai indikator bagi malaikat wa ta'liduku di syahr Ramadan, akan masuknya bulan Ramadan, wa ta'dimi hukmati, dan mengagungkan kemuliaan Ramadan. Jadi intinya adalah memberikan apresiasi terhadap kemuliaan akan keberadaan dari bulan Ramadan. Waliman isyayati min adal mu'minin, dan karena ada larangan bagi para setan untuk menyakiti kepada orang-orang mukmin. Ini adalah komentar dari penjelasan dari ayat, ya. Kemudian berikutnya adalah bahwa bulan Ramadan adalah syahrul Lailatul Qadri. Jadi bulan Ramadan itu disebut juga namanya bulan Lailatul Qadri. Makanya di dalam hadis lain ada beberapa riwayat, man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa fi riwayatin man qoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian dalam riwayat berikutnya adalah man qoma Lailatul Qadri. Barang siapa yang beribadah dalam rangka berebut untuk memburu Lailatul Qadar iman wa ihtisaban, dengan dasar iman dan semata-mata mengharap Allah Ta'ala, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Jadi malam Ramadan, bulan Ramadan disebut juga namanya bulan Lailatul Qadri. Wa bi Ramadan hadhihi Lailatul Azimah anzalallahu fi sya'niha suratan tutla ila yaumil qiyamah, ya. Dan pada bulan Ramadan inilah Allah Ta'ala menunjukkan surat, ya, tutla ila yaumil qiyamah, di mana surat itu akan dibaca sampai kelak di yaumil qiyamah, ya. Surat inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha. Itu adalah bahwa menjadi semacam kenangan, semacam kekhususan bagi Allah Ta'ala untuk menetapkan sebuah
malam yang namanya Lailatul Qadar, di mana itu adalah diletakkan pada syahrul Ramadan. Kemudian waqad hasiba ba'du ahli ilmi, para ilmuwan, para ulama menduga alfu syahrin, ya. Jadi kalau dikalkulasi disebutkan di dalam ayat itu, ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar, ya. Wa ma adraka ma lailatul qadri, lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Disebutkan malam Lailatul Qadar lebih utama daripada 1000 bulan. Itu menurut kalkulasi perhitungan para ulama adalah bahwa jaduha tazidu ala salasin wa sab'ina sanatan. Jadi kurang lebih adalah sekitar 83 tahun. Ya, 83 tahun. Jadi orang yang beribadah, yang malam harinya menemukan turun Lailatul Qadar, maka kualifikasi ibadah itu adalah sama dengan orang beribadah selama sepanjang atau selama 83 tahun. Jadi man qama Lailatul Qadri, barang siapa beribadah pada malam harinya turun Lailatul Qadar, maka nilainya adalah orang beribadah selama 83 tahun. Wa sayyati al-kalam alaiha wa ala fadliha Imam Qasim Mustaqim di akhir kitab, yaitu adalah malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, ya pokoknya mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan kita tarawih, kita ngaji dan segalanya itu adalah untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Yang keempat, bahwa bulan Ramadan dikatakan namanya Syahrul Ghufran, ya. Syahrul Ghufranid Dzunub, bulan diampuninya dosa-dosa manusia, ya. Syahrul Ghufranid Dzunub, jadi bulan diampuninya dosa-dosa manusia. Ghufran itu artinya dari kata-kata ghafara yaghfiru ghufran, masdar. Ghufranid Dzunub, diampuninya dosa-dosa manusia. Apakah semua dosa? Nah, yang di sini disebutkan di dalam riwayat Abi Hurairah, dalam riwayat Abu Al-Bukhari itu disebutkan bahwa hadatsana Muslim ibnu Ibrahim, hadatsana Isyam, hadatsana Yahya an Nabi Salamah an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu sallallahu qala man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Jadi di sini adalah kadang menggunakan man qama. Ya, barang siapa yang berqoma itu beribadah. Yang tadi saya katakan itu. Jadi qiyamul lailatul qadar artinya apa? Ya, diisi dengan tarawih, tadarus, i'tikaf, baca Quran, wiridan, itu adalah qoma lailatul qadri. Kalau ada orang misalnya bersedekah pada malam Lailatul Qadar, maka sedekahnya kualifikasinya adalah hampir bersama dengan bersedekah yang sejumlah 83 tahun. Beribadah juga begitu, ya. Tadi di dalam penjelasan kalkulasi para ulama hasib ahlu ilmi bi anna Lailatul Qadar tazidu ala salasin wa samanina sanatan, ya. Maka di sini dengan menggunakan bahasa yang lebih universal, man qama Lailatul Qadar, barang siapa yang beribadah ketika turun malam Lailatul Qadar iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang sudah lewat, ya. Maksudnya dosa itu apa? Karena ada dosa itu, ada dosa besar, ada dosa yang kecil, ya. Ada yang mengatakan bahwa kalau kita kembali kepada hadis yang lain, itu adalah di dalam ulama hadis memberikan taksis, ya, ay as-shaghir, dosa-dosa yang kecil. Kenapa? Karena di dalam hadis lain Rasulullah mengatakan as-salatu al-khamsu wal jum'atu lal jum'ah wa ramadhan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza stunibat al-kaba'ir. Jadi orang melaksanakan sholat waktu ke sholat berikutnya, sholat Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun, dapat menghapus, dapat melebur ma bainahunna, dosa-dosa yang dilakukan di antara berbagai macam tadi itu, dari minggu, dari sholat ke sholat, Jumat ke Jumat, puasa ke puasa, idza sunibat kabair, apabila dijauhi perbuatan-perbuatan dosa besar. Jadi kalau dosa besar bahwa tidak akan bisa hapus kecuali adalah apa? Dengan bertaubat. Ada cara yang khusus, ya, dosa besar. Makanya Syekh Husain Al-Dhahabi, ada sebuah kitab ditulis oleh Husain Al-Dhahabi berjudul Al-Kabair.
Jadi beliau menyusun item-item data-data tentang kualifikasi dosa-dosa yang dikategorikan sebagai dosa besar. Yang paling top rankingnya adalah al-isyraku billah, kemudian al-qatlu bighairi nafsin, ya, membunuh orang dengan tanpa salah, kemudian melakukan sihir, ya, termasuk diantaranya ada juga hukukul walidain, ya, itu diantaranya. Itu ada 10, ada 100, ya, ada dosa besar yang menurut versi Syekh Al-Husain At-Tahabi, seorang ulama tafsir dari alat Mesir, ya. Dia ada menulis juga termasuk kitab diantara Madzahib tafsir, ya, Ghufranud Dzunub. Itu keutamaan daripada bulan puasa di mana ada Lailatul Qadar. Kemudian orang yang mendapatkan Lailatul Qadar maka akan diampuni dosa-dosanya. Wa man shoma Ramadhana. Jadi versi riwayat Imam Al-Bukhari, barang siapa berpuasa Ramadan iman wahtisaban, dengan iman dan semata-mata karena mengharapkan ridha Allah Ta'ala, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi yang ditahqiq oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir disebutkan, haddatsana Ahmad ibnu Ibrahim, kemudian an Sa'id ibn Abi Sa'id an Nabi radhiyallahu anhu qala sallam raqima furujulin, raqima an furujulin, ya, raqima furujulin. Raqima itu gerumpung, ini adalah bahasa majaz, ya. Raqima furujulin, sangat rugi sekali seseorang. Dzukirtu indahu falam yusalli alaihi, di mana aku disebutkan namanya di hadapan dia tidak mau baca salawat. Makanya Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi. Ya, jadi sangat rugi ketika aku disebutkan namaku, orang itu tidak mau membaca salawat. Raqiman furujulin dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Karena salawat itu kan mempunyai makna rahmat, ada mempunyai makna doa, ada makna istighfar, tergantung, ya. Wa ragiban rajulin dakhala li Ramadan. Sangat rugi sekali kalau diartikan secara bebas, sangat rugi sekali seseorang yang memasuki bulan Ramadan sumban salah qabla yukfara. Nah, Ramadan itu berlanjut nanti entek tapi dia tidak diampuni dosanya. Wa ragima anfu rajulin adraka inda bawaihi falam yudkhilahu al-jannah. Sangat rugi sekali seseorang yang menangi wong tua, ya, menangi wong tua. Jadi falam yudkhilahu, ternyata kedua orang tuanya itu tidak bisa mengantarkan dia masuk surga. Jadi memang ada hadis-hadis itu yang bicara tentang birrul walidain, ya. Ada kitab Wasayal Quran Anil Birrul Walidain, pesan-pesan Al-Quran bagaimana kita berbakti orang tuanya. Di sana disebutkan bahwa ada salah satu hadis disebutkan la yadkhulul jannah uqul walidain, ada aqul walidain. Jadi begitu luar biasa, ya. Rasulullah memberikan apresiasi kepada orang tua. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu kan disebutkan wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Allah memerintahkan Tuhanmu untuk menyembah kepada Allah. Perintah kedua adalah diperintahkan birrul walidain. Nah, bakti wong tua, ya. Apalagi waktu hari Kartini itu adalah hari memberikan apresiasi kepada ibu, ya. Al jannatu tahta adamil ummahat. Jadi Al-Quran banyak memberikan apresiasi kepada orang-orang perempuan. Di dalam hadis itu ada betapa wajibnya anak itu berbakti orang tua. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ana haq bi husni suhbati. Siapa yang orang yang paling layak aku untuk berbuat baik kepadanya? Qala ummuka. Rasul mengatakan ibumu. Kemudian summa man, siapa lagi Nabi? Qala ummuka, ibumu. Kemudian summa qala summa man, siapa lagi Nabi? Qala ummuka. Sampai 3 kali. Kemudian Rasul mengatakan summa man,
siapa lagi? Baru setelah ketiga kali itu summa abuka. Jadi summa abuka. Makanya cuma wong wedok itu mati. Ya. Banyak ada hadis yang memberikan betapa penghargaan kepada posisi daripada perempuan. Jadi dan juga termasuk betapa beratnya, betapa mulianya seorang orang tua ya, walidain. Dalam sebuah hadis di kitab Riyadhus Shalihin itu ada seorang sahabat, ada salah seorang bertanya kepada Rasulullah, merasa menyesal, ya Rasulullah, ketika menyesal di mana orang ini ketika orang tuanya masih hidup, ya mungkin karena sibuk kerja sehingga tidak begitu merewes, nggak tahu kirim orang tuanya, nggak tahu berbuat apa-apa. Ketika orang tuanya meninggal, akhirnya dia itu menyesal dan tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wajah rajulnya Rasulullah, ya Rasulullah, hal baqiya min abawayya min ba'di mautima. Nabi, apakah ada peluang amal yang dapat aku lakukan sebagai ganti bakti kami kepada orang tuaku? Dan habis mati, orang tuanya menyesal. Dia nggak tahu, mungkin ya salah menikah, rumahnya jauh, jarang ketemu, ya jarang mudik, ya. Apalagi kena corona nggak bisa mudik, ya. Kemudian menyesal. Pasangan mati, menyesal, ya merasa berhutang budi kepada orang tuanya. Tanya pada Rasulullah, hal baqiya min abri abayan ba'di mautima? Nabi, apakah ada ruang yang dapat kami lakukan untuk aku berbuat baik pada orang tuaku? Qala as-salatu alaihima, kata Rasulullah. Ada. Apa kata Nabi? As-salatu alaihima. Salat di sini kan doa. Nang wong tua loro. Jadi mari salat, ya Allah Rabbi firli wa ibadiyya warhamhuma kama rabbi. Allah, mudah-mudahan orang tua aku diberi kesehatan. Kuatnya bergaya, kuat ibadah. Ya. Kalau misalnya masih hidup di tungakno dan mati dikirim Fatihah. Was-salatu lahuma wal istighfaru lahuma, memintakan ampun. Ya Allah, alhamdulillah dosa orang tuaku, kesalahan orang tuaku, kelalaian orang tuaku, kecoroban orang tua, ampunilah ya Allah. Engkau adalah zat yang memberikan ampunan. Itu makna. Yang kedua itu ya wal istighfar, itu makna ngeloro jalurnya sepura orang tua. Dosa-dosa yang dilakukan, mungkin dunia ibadah terhidup, lalai dan segalanya. Allah terhadap seluruh kesalahan orang tua, ampun mohon diampuni. Ya. Wal istighfaru lahum. Yang ketiga adalah apa? Wa infatu ahdihim. Jadi melaksanakan janji-janji orang tua. Orang tua itu kadang-kadang punya ide, punya gagasan, punya ide, punya inisiatif yang kadang-kadang disampaikan kepada anak. Pengen iki. Nah, ketika orang tua sudah meninggal dan ide itu belum dilaksanakan, maka anak berkewajiban untuk membuktikan, merealisasikan apa yang menjadi cita-cita orang tua. Yang ketiga ya. Yang keempat adalah wasilatul arhamil lati la tusallu ila dina. Menyambung apa? Silaturahim, nyambung seduluran. Jadi dulur-duluri bapak ibu, dulur-duluri boe itu parani. Sekedar misalnya minimal katakanlah riwayat atau bulan-bulan tertentu disambangi. Itu adalah salah satu bahwa Anda adalah, kita ini termasuk orang yang dikategorikan sebagai anak birrul walidain, ya, bakti orang tua. Ya, kenapa? Karena kita bisa terancam dengan hadis Nabi, la yadkhulul jannah aqul walidain. Bahwa tidak ada jaminan surga orang yang menyakiti pada orang tua. Kadang-kadang ada wong wis tuwa ngrepoti di rumah dilani panti asuhan. Ya, bisa tersinggung orang tua. Ya. Memang kadang-kadang orang tua semakin tua semakin cerewet orang tua. Ya, semakin tua semakin cerewetnya. Oleh karena itu tergantung kesabaran. Ya. Bahkan Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, ya, ini saya kaitkan dengan hadis yang lain. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin itu salah satu dasar yang dibuat tawasul bil amali sholihah itu adalah hadis yang bicara tentang apa? Orang yang terjebak di gua itu. Salah satunya adalah orang itu yang sangat setia.
sangat bakti kepada orang tuanya. Setiap hari menyediakan susu itu udah bertahun-tahun sampai anaknya nangis itu ya, gak diizinkan sebelum orang tuanya minum susu itu. Dan amal yang dilakukan seperti itu ketika dia terperangkap di gua, di mana pintunya tertuturkan batu yang besar, dengan ridho Allah Ta'ala, dengan kekuatan Allah Ta'ala, pintu yang besar itu bisa diterbongkar, bisa dibuka. Nawaya tawassul bil amali sholih. Jadi ini pernah berbuat baik itu menjadi investasi orang. Pernah nolong orang berbuat baik, yang penting adalah kuncinya adalah ikhlas kepada Allah Ta'ala. Maka di sini dikatakan bahwa bulan Ramadan menjadi ghufranul dzunub, ya, ghufranul dzunub, ya. Jadi tadi itu bahwa yang dimaksud dengan dosa-dosa itu adalah dosa-dosa kecil, karena ada hadis lain yang mentaksis terhadap keumuman daripada hadis itu. Nah, kalau dosa sebenarnya, kalau sebagaimana saya terangkan di dalam pertemuan-pertemuan yang lalu, jadi kalau dosa yang berhubungan dengan Allah itu penyelesaiannya adalah sangat mudah, ya. Berwudu, beristighfar, berdoa, wiritan, manqala, tubrasul kulli salatu subhanallah, salasan hamid, alhamdulillah, salasan wa salasin, Allah wa salasin, muqiyat khotoya. Itu adalah penyelesaian yang terkait dengan dosa dengan Allah. Membaca istighfar itu adalah menghapus dosa-dosa. Berwudu, sholat, dan sholat sunnah dan segalanya itu. Nah, tapi yang paling berat adalah dosa-dosa yang terkait dengan sesama manusia, itu yang paling rumit. Maka muncul istilah namanya al-muflis, orang yang bangkrut, ya, seperti mana ada di sana. Jadi orang yang amalnya banyak tetapi dia amal itu menjadi habis, terbakar, terkurangi, ya, terpotong dengan apa? Dengan kesalahan-kesalahan yang menyangkut hubungan sesama manusia. Yang berikutnya adalah nomor 5, bahwa bulan Ramadan adalah istijabatul doa wal idku minan nar. Di bulan dikabulkannya doa. Halaman 77. Wa hadatsana al-Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala, hadatsana Abu Muawiyah, hadatsana al-A'mash an Abi Shalih an Nabi radhiyallahu anhu wa Abu Sa'id wa huwa syakka ya al-A'mash qala Rasulullah inna lillahi mutaqaa fi kulli yawmin wa lailatin likulli abdin. Jadi Allah Ta'ala setiap hari itu melakukan pembebasan, ya. Setiap hari dan setiap malam membebaskan beberapa orang-orang yang tersandera dengan dosa yang yang ia lakukan, ya. Inna lillahi mutaqaa. Allah Ta'ala memerdekakan beberapa orang di kulli yaumin wa lailatin, setiap hari setiap malam, di kulli abdin, pada semua hamba. Minhum, diantaranya adalah faktornya apa? Dakwatun mustajabah, ya. Minhum ada dakwatun mustajabah, ada dakwah, doa yang diterima, Makanya di dalam hadis lain disebutkan yang pernah saya sampaikan bahwa dakwatul shaimi salah satu da'watin la turaddu, ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Ta'ala adalah dakwatul shaimi hatta yuftira, doanya orang yang berbuka ketika dia orang yang berpuasa ketika berbuka. Kemudian dakwatul musafiri, doanya orang yang datang dari bepergian. Yang ketiga adalah dakwatul matlum, doanya orang-orang yang tertindas. Itu yang nomor 5, ya. Jadi Allah akan mengabulkan doa pada bulan Ramadan dan Allah membebaskan beberapa membebaskan manusia dari siksaan api neraka, wal itqu minan nar, ya. Kemudian setiap hari Allah membebaskan orang-orang yang terjebak di neraka. Jadi Allah membebaskan pada likulli inna lillahi ila kulli fitratin mutaqaa, ya. Jadi setiap hari Allah akan membebaskan orang-orang yang masuk di neraka setiap harinya. Fi kulli yaumin wa lailatin.
Ini adalah keutamaan daripada bulan Ramadan. Yang nomor 6 adalah bahwa bulan Ramadan adalah man shoma Ramadan fa huwa minas siddiqin wasyuhada. Orang yang berpuasa Ramadan adalah orang itu dikelompokkan, dikumpulkan bersama orang-orang siddiq, orang-orang yang jujur, wasyuhadai, dan orang-orang yang mati syahid. Jadi rombongannya adalah orang-orang siddiq dan syuhada. Dalam riwayat dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban disebutkan bahwa akhbarana Ahmad ibn Hasan ibn Abdul Jabbar As-Suli haddatsana Yahya ibnu Mu'ain haddatsana Al-Hakam ibn Nabi an Sa'id ibnu Abi Hamzah an Abdullah bin Abdurrahman ibn Abi Husain an Isa ibn Talha an Amr ibn Mar'urrah al-Juhani qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki sahabat datang kepada Nabi faqala ya Rasulullah ara'aita in syahidtu an la ilaha illallah wa innaka la rasulullah wa shallaitu al-khamsa wa shalawatil khamsa wa ataitu az-zakat wa sumtu ramadan wa qumtuhu famiman ana. Ya. Jadi ada seorang sahabat, ya, secara tiba-tiba dia menodong minta semacam opini, legal standing, legal opinion, minta pandangan hukum pada Nabi, pandangan penilaian pada Nabi. Ya Rasulullah SAW, ada seorang sahabat datang ke Nabi, faqala, ya Rasulullah, baik baginda Nabi, ara'aita, bagaimana pendapat Anda, pendapat jenengan, in syahidtu alla ilaha illallah, kalau saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, katakanlah sebagai seorang Muslim, wa innaka Rasulullah, engkau jenengan sebagai utusan Allah, wa salawatil khamsa, saya hanya sholat 5 waktu, wa ataitu zakat, saya mengeluarkan zakat, wa sumtu Ramadan, dan aku berpuasa bulan Ramadan, wa qumtuhu, dan aku beribadah pada bulan Ramadan, ya termasuk puasa, tarawih, qiyamul lail, macam-macam. Harus saya pamiman ana, kalau saya melakukan hal-hal itu, ya, sholat 5 waktunya oke, zakatnya oke, puasa Ramadan oke, dan melaksanakan tarawih qiyamul Ramadan, saya termasuk golongan mana ini? Pamiman ana, ya, qala minas siddiqin wasyuhada, termasuk dikumpulkan bersama orang-orang as-siddiq, orang-orang yang jujur dan orang-orang yang mati syahid. Ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Jadi orang-orang jujur itu di atasnya orang-orang mati syahid. Ya. Jadi luar biasa. Makanya orang jujur itu langka. Gak ada sekolah kejujuran. Tidak ada sekolah kejujuran. Kalau kurikulumnya mata kuliah kejujuran. Makanya Allah sampai menempatkan orang mati syahid itu di bawahnya orang yang jujur. Makanya ada kata jujur, hancur, ya. Jujur pebelusur, ya. Sudah jujur. Jujur pada dirinya, jujur kepada Allah, jujur kepada keluarga, sulit. Maka Allah menempatkan sebuah peringkat yang luar biasa. Di atasnya orang-orang mati syahid, orang yang mati di medan pertempuran itu, di bawahnya orang jujur. Dan salah satu orang yang akan nanti bersama rombongannya orang-orang yang jujur, orang-orang mati syahid adalah orang yang berpuasa Ramadan. Inilah hadis yang memberikan penjelasan tentang keutamaan daripada orang-orang yang berpuasa Fadailu Syahr Ramadan, keutamaan bulan dari keutamaan bulan Ramadan. Inilah mungkin yang dapat kita sampaikan dalam kitab ini, pertemuan hari ini tentang Fadailu Syahr Ramadan, menjelaskan tentang berbagai macam keutamaan, nilai-nilai lebih tentang yang ada pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita di bulan Ramadan ini menjadi puasa yang diterima oleh Allah Ta'ala, sehingga kita termasuk minas siddiqin wa syuhada. Besok kita bersama orang-orang yang jujur dan orang-orang yang mati syahid. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta
wa anabika wa anabika anabika wasata kabula 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 fakul libumu wala yakulu turuba ila takbir bil rabbil alamin Muhammadin rasul. Terima kasih. Maaf.